Selamat siang Sobat Didik Mora dimanapun Anda berada. Kali ini ada sesuatu yang cukup unik. Hari ini kita menghadirkan tamu-tamu yang sungguh istimewa di dunia pendidikan. Tidak hanya masalah usia pendidikan, usia pelajar, tapi ini ada sosok-sosok ibu-ibu, mbah-mbah kita, walaupun usianya sudah senja tapi masih semangat untuk tetap belajar. Nah, momen hari ini kita ada di pusat kegiatan belajar PKBM ini. Ada penyerahan ijazah dari PKBM dan juga SKB. Ada 1000 orang lebih, dan ini adalah bapak ini adalah salah satu yang usianya paling senior ya. Nah, kita hari ini nanti akan berbincang-bincang dengan beliau-beliaunya, dan kita juga tidak lupa menghadirkan Bapak Kepala Bidang Audikmas Pak Sunarto. Selamat siang Pak Sunarto. Iya Mas. Ya. Ada ibu siapa Bu? Usianya Bu? Ibu siapa Bu? Usianya Bu? 66. Berapa Bu usianya? 69. Mbaknya? Ini perwakilan dari PKBM yang tempat ini menonton video Sobat Didik Mora. Nah, kita nanti akan berbicara ngobrol-ngobrol tentang sesuatu yang membuat kita harusnya malu ya, yang ibaratnya sepuh saja, senja saja masih semangat belajar, kok kita yang sudah nggak pernah belajar. Nah, ya. Jadi nanti kita akan ngobrol dulu dengan Mbak siapa Mbak? Mbak Hima. Mbak, usianya sudah kepala 6 lebih, 66. Masih semangat belajar buat apa? Buat penyenangan betul. Semangat banget. Jadi bisa memberi pelajaran juga ibu cucunya ya. Setidaknya memberi semangat Sama cucu. Belajarnya apa aja di PKBM? Ya kalau biasanya ya itu baca-baca. Sekarang sebelum masuk PKBM sama sesudahnya, apa ya ilmu yang didapat? Jadi bisa apa? sebelum ke PKBM sakit awal. Dari pun Biasanya itu ya saya petani, lalu kadang panen padi, Tapi semangat ya nih Mbak. Sekarang hari ini ibu sudah dapat ijazah ya? dia bisa membaca. Agak mantap. Sekarang Mbak siapa Pak? Mbak Karyati. Umurnya 66. Coba di Mora. Kenapa masih semangat belajar Pak? Sobat Didik pinter. Sobat Didik Mora agak malu tuh ya, muda-muda. Orang pintar itu nggak susah. Artinya kemandirian. Kemandirian. Seorang sudah tua, tidak harus mengandalkan anak-anak yang muda. Dia pergi kemana sudah bisa baca. Dan dia mandiri, tidak mengandalkan yang muda. Itu maksudnya. Ini Mbak siapa Pak? Umurnya 60. Sudah 10 tahun, 70 tahun ini paling sepuh ya. Mbak, alasannya apa? Masih mau belajar? Oh gitu. Biar menyenangkan cucu. Kalau sakit baca, Kalau saya boleh tahu, ini yang dibaca senangnya apa? Bacaan apa? bacaan apa aja? Nama Indonesia satu tentang Belanda. Bukunya buku apa yang dibaca? Lagi buku ini kok nggih, buku sekolah. Oh, buku sekolah. Bukunya sekolah. Bukunya sekolah di mana? SD. Pelajarannya bukunya. Oh iya. Baca belajar.
mengajar anak di usia pelajar juga sudah hal biasa, kenalan apa gelar. Nah ini apa? Ini udah sungguh-sungguhan. Ada tantangan tersendiri ya? Atau ada hiburan mas? Iya, yang pertama hiburan ya Pak ya. Yang berikutnya ya jelas tantangannya kami memiliki banyak sekali tantangan karena kita ada dua-duanya yang sudah sangat teguh. Terutama kami tidak mengejar secara akademis harus bisa ujian. Iya, menggunakan angka itu juga salah satu cara kami untuk mengenalkan angka kepada Itu dulu-dulunya gimana? Kok beliau bisa menjadi Siswa dengan keinginan apa memang dicari? keinginan Pak. Dari tahun sebelumnya juga kita selalu ada yang merupakan angka. Tadi kan jadi hiburannya ada sendiri ya? Iya. Ada kendalanya? Kendalanya itu kita harus hal-hal yang dari keseharian biar nyambung gitu. yang nyambung supaya tidak kesusahan, jadi tidak melulu buku seperti itu. Jadi memudahkan misalkan jual beli gitu, mungkin beliau pakai atau 100.000 bentuknya, warnanya seperti apa kan. Ketika dituliskan 100.000 itu kan satu maunya ada berapa, nah seperti itu. Tantangannya kita seperti ada simulasi jual beli. Kita coba mencatat ini harga 50.000, ini harga 100.000 dengan melihat angka yang ada di uang. Ya ini tadi cerita ya pengajarnya. Nah ini kita nanti ngobrol sama yang Pak Udin Mas, Pak Kepala Bidang Pak Narto. Pak, setiap tahun ini ada gebrakan dan ada kejutan. Tahun kemarin kalau nggak salah 1.000 lulusan kesetaraan. Nah ini juga sering. Ini jangan-jangan nanti orang pada larinya lebih baik ke kesetaraan atau formal. Atau memang ada strategi tersendiri untuk menggait masyarakat untuk masuk ke pendidikan formal kita. Ya. Tahun depan justru sekitar 2.000. Ini nanti Mau di tahun gimana nggak coba? Jadi saja udah penuh nggak cukup kan? Tahun depan 2.000. Karena pembelajaran ternak pada 5 besok sudah mulai merumuskan yang pertama. Alhamdulillah masyarakat. Nah, bagaimana dengan unggulan sekolah atau pendidikan non formal ini? Ya, karena ada fleksibilitas yang tinggi, fleksibilitas materi, fleksibilitas waktu, fleksibilitas memilih materi yang ingin difokuskan gitu, sehingga sesuai banget dengan tantangan zaman yang akan datang. Karena masyarakat kita sebetulnya mulai tidak harus menguasai semua mata pelajaran, tidak harus menguasai semua ilmu, tapi menguasai 1, 2, 3 ilmu, tapi bisa digunakan untuk kita. Yang bisa melakukan itu ya pendidikan dan sepertinya terus ada inovasi ya Pak. mudah-mudahan Ada juga kemarin kita melihat ada inovasi sekolah pendidikan dari ya. bisa diulas sedikit Pak. Mereka itu yang pendidikan non formal dengan adanya pelajaran seperti itu apa yang mereka dapatkan? Ya, jadi sekolah pendidikan itu nanti intinya semua peserta didik ya di sekolah kesetaraan terpaket sebenarnya kalau kemarin di Kupan hanya kan terpaket C gitu ya, sebenarnya tidak, nanti di terpaket A juga ada, terpaket C juga ada. Nah intinya adalah semua peserta didik di terpaket pendidikan soft skill
maupun upskill agar bisa menggunakan untuk menyelesaikan masalahnya, terutama dalam hal tadi banyak materi yang ada kewirausahaan, barista. Kalau disebutkan banyak sekali ya, barista, ada batik, ada anyambang. Nah yang terakhir yang kita garap adalah bagaimana teman-teman ini bisa memasarkan online, dari marketing online itu kita ajarkan kepada teman-teman, cuma belum masif gitu. Karena hipotesa kita pembelajaran memproduksi sesuatu itu sudah jenuh. Kawin ribet, nggak bisa jual, bikin batik nggak bisa jual, bikin apapun bisa tapi nggak bisa jual. Nah ternyata kendalanya memang nggak bisa di marketing. Sekarang kita tembaknya ke marketing. Nanti ada pengajarnya juga. Ada apa praktis yang ada. Dan kurikulumnya juga sudah jadi, dan kurikulumnya fokusnya ke marketing ya. Kewirausahaan. Ya Pak, ini selaku kepala bidang Pak, ada harapan apa sih Pak ke depan? Kita melihat semangat peserta didik non formal itu ada apa? Ya. Ke depan nanti akan ada 2 model ya. Kita mengawal di Indonesia. Kalau di pusat kita akan mengawal. Nanti satu PKBM yang untuk lansia, kemudian orang-orang yang tidak beruntung, ya. Nanti ada model. Kemudian sekarang sudah mulai kita rilis beberapa PKBM yang lebihnya kita PKBM modern. Kenapa kita sebut PKBM modern? Nanti peserta didiknya tidak gampang jalan. Peserta didiknya kemungkinan besar adalah anak-anak sekolah, anak-anak sekolah yang kepingin profesional sejak dini. Ya, bisa jadi pengen jadi atlet sejak dini di PKBM lah saja. Karena kalau di sekolah formal ini apa Kak pada bangsa pasar formal Pak? Ini tidak ada buta, pilihan, ya, pilihan masyarakat. Iya. Bukan untuk rebutan enggak. Iya Pak. Enggak gimana Pak? Nah, yang lebih banyak sekarang tahfiz. Tahfiz itu kan sudah mulai banyak yang PKBM kita, dan itu nggak bisa dibarengkan dengan sekolah formal karena nggak kuat, harus ada ujian. Karena tahfiz dan atlet itu bisa juga suatu saat nanti artis ya, tahu profesi semua dia tidak semua baik, semua mata pelajaran tapi dia profesional bisa. Jadi intinya kita ingin memberikan wadah bagi masyarakat yang memang butuhnya masyarakat itu ingin anaknya profesional. Coba bayangkan kalau atlet atau kuliah di fakultas olahraga, sudah tua dia lulus nggak jadi atlet. Bener nggak? Ini luar biasa, visi-visinya visioner sekali. Tapi dananya ini apa? Cukup mampu Pak? Apa untuk dananya berapa? Jadi sebenarnya pendidikan non formal memang anggarannya luar biasa besar. Sekarang pemerintah kan yang formal saja namanya masih keteteran ya. Jadi pendidikan non formal mendapat porsi yang wajar. Tapi ada sebuah peluang karena pendidikan non formal dan pendidikan ada swasta semua, sehingga dan sampai sekarang tidak ada lagi istilahnya ada soal dana dari masyarakat atau lanjut lama informasi ya, sampai kekurangan dana itu menyebabkan teman-teman jangan dibilang mentok ya Pak? mentok sini ya, ibarat air itu kalau turun nggak bisa lalu lewat kanan. Dan karena dia turun dan terus air itu akan selalu menemukan jalannya dan mereka air. Luar biasa ya. Semangat aja sih. Mbak, di sekolah pendidikan non formal di Kalimantan itu ada mengajari lagu-lagu nggak? Mengajari lagu-lagu kita bukan SD. Kalau mbak banyak suka nyanyi nggak? Nyanyi apa coba? Kita nyanyi bareng-bareng.
Kita nyanyi bareng-bareng. Oke, Pancasila. Garuda Pancasila bisa? Garuda Pancasila bisa? Mbaknya bisa juga? Mbaknya bisa Garuda Pancasila? Dikit-dikit. Enggak, kita nyanyi Garuda Pancasila. Bagaimana? Oh, sana ya? Oh, ini. Siapa nggak tahu nih lagunya? Nggak tahu, kita dengarkan Kita bersama. dengarkan sambil ini closing acara ya. Oke ya, Mbaknya juga boleh ikut nyanyi ya. Kita dengarkan mbak-mbak kita, senior kita untuk menyanyi. 1, 2, 3 ya, keras Mbak. Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berpikir yang benar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, sobat ini. Yakin? Saya nggak bisa. Kreatif dan penawar kritis. luar biasa besarnya. Sobat Edipora, sekian tadi pembicaraan kita dengan ada Bapak Kabin Mas, ada dari Kementerian PKBM, Keren. siswa lansia yang hari ini mendapatkan ijazah. Semoga ini bisa menginspirasi Sobat Edipora semua bahwasanya usia bukan menjadi kendala untuk kita tetap mau atau niat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Bang, wah Jan. Jangan metu TV, Mbak. Oh, enggak, nih, Bang.